Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan pembelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 5. Ya, hari ini kita akan meneruskan materi pelajaran yang minggu lalu, yaitu mengenal Allah melalui nama-nama Asmaul Husna Allah, dan hari ini kita akan mengenal Allah melalui kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu diberikan kesehatan agar kita bisa beraktivitas kembali, bersekolah, belajar di sekolah, agar wabah yang ada akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal Alamin. Alamin. Pelajarannya tentang mengenal Allah melalui kitab-kitab Allah. Seperti kita ketahui bahwa mengenal kitab Allah adalah salah satu rukun iman. Rukun iman apa? Rukun iman yang wajib kita ketahui dalam Al-Quran, bahwa amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ila khairihi. Ya, jadi kutubihi itu kitab-kitab Allah. Jadi rukun iman yang ketiga, setelah kita iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, kita diwajibkan untuk iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, jadi apa itu pengertian iman kepada kitab Allah? Yaitu meyakini, ya, yakin dengan sepenuh hati. Yakin itu ada di dalam hati. Yakin dengan sepenuh hati bahwa kan kitab Allah kepada manusia yang bisa dijadikan pedoman hidup. Apa itu pedoman hidup? Adalah tuntunan untuk kita melakukan kegiatan selama di dunia. Itu tuntunan kita agar kita selalu diberikan macam-macam yang seperti yang diinginkan oleh manusia. Tuntunan pedoman hidup agar kita bisa diberikan keselamatan di akhirat nanti. Itu ya, iman kepada Allah. Yakin itu di mana tempatnya? Yakin adalah fil qalbi, di dalam hati. Selanjutnya, ada berapa sih kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah di muka bumi ini gitu. Kalau Allah menurunkan kitab, itu ada 4 kitab suci yang wajib kita ketahui dan kita imani. 4 kitab suci itu biasa disebut kitab-kitab agama samawi atau agama langit, agama yang Allah yang wajib kita yakini. 4 kitab itu apa saja? Tentunya sudah bisa menerka kan kitab-kitab yang wajib kita yakini. Yang pertama adalah kitab Taurat. Ya, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada nabi siapa? Jadi kitab Taurat adalah kitab suci Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa. Taurat turun pada abad 12 sebelum Masehi. Di mana turunnya? Di Israel, antara Israel dan kota Mesir, ya. Jadi bahasanya bukan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris atau bahasa Arab. Saat itu adalah bahasa Ibrani, ya, kitab Taurat pada Nabi Musa. Nabi Musa ceritanya sudah ada dulu, pernah mempelajarinya ya di kelas 2 ya. Nabi Musa yang melawan kekejaman Fir'aun itu. Jadi kitab Nabi Musa, pedoman hidup umat Nabi Musa saat itu adalah kitab Taurat. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur turun kepada Nabi Dawud, diturunkan kepada Allah kepada Nabi Dawud, ya. Saat itu Nabi Dawud telah berkuasa sebagai raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi. Yang populer adalah Bani Israel, tanah Bani Israel saat itu adalah tanah Kan'an, ya, ada dalam Al-Quran ceritanya. Terus yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa turun pada abad 1 Masehi di Yerusalem. Jadi semuanya di Timur Tengah. Bahasanya saat itu adalah bahasa Yunani. Itu kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa yang memiliki mukjizat bisa menghidupkan orang mati, ya, menyembuhkan orang sakit, seperti itu.
Itu. Dan yang keempat tentunya sudah populer, sudah diketahui oleh anak-anakku sekalian, yaitu kitab suci Al-Qur'an. Turun kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Turun pada abad 6 Masehi di kota Mekah ya. Jadi peristiwa turun yang kita ketahui sering kita peringati yaitu nuzulul Quran. Jadi pada 6 Masehi dulu turun kitab suci Al-Qur'an kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lokasinya di Gua Hira. Saat itu Nabi tengah menyendiri atau siap-siap menerima wahyu dari Allah ya di usia 40 tahun yang kebetulan pas waktu usia itu Nabi juga sekaligus diangkat sebagai Rasul Allah ya. Al-Qur'an sendiri terdiri dari 114 surat, 30 juz ya, anak-anak sudah paham. Jumlah ayatnya ada berapa? 666 ayat ya. Turun selama berapa tahun? Ternyata Al-Qur'an turun selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari ya. Mudah dihafalkan oleh anak-anak ya. Itu dihafalkan. Al-Qur'an turun selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Saat itu apa ayat yang pertama kali turun? Yaitu surat Al-Alaq. Al-Alaq gimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Jadi tuntunannya adalah membaca dan membaca ya. Membaca atas nama Tuhan. Artinya tuntunan Allah saat itu sudah kepada manusia, kepada umat Nabi Muhammad untuk membaca. Itu ringkasan untuk pembelajaran mengenal Allah melalui kitab-kitabnya pada hari ini. Jadi itu yang wajib diketahui oleh anak-anak, dan selamat belajar, dibaca-baca lagi bukunya, dan semoga diberikan kesehatan selalu. Sampai jumpa untuk minggu depan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.